Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Ramadhani dengan NIM 290217008, Prodi Akuntansi, dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, SESHMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Emotional Intelligence untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Emotional Intelligence. Pertama yaitu pengertian. Emosi adalah bagian dari kekayaan diri manusia yang tidak boleh diabaikan. Dengan adanya emosi, manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya, berhubungan dengan lingkungan dan peristiwa apapun yang terjadi di luar dirinya. Dari itu, emosi memberi warna dan nuansa dalam kehidupan manusia melalui perasaan gembira, sedih, marah, benci, puas, dan sebagainya. Dengan kecerdasan emosi, manusia mampu mengendalikan emosinya, dapat berpikir jernih dan kreatif, dan mampu mengelola beragam situasi dan tantangan. Mampu berkomunikasi dengan baik pada orang lain, memperlihatkan kepercayaan, empati, dan penuh rasa percaya diri, sehingga menunjang kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan oleh manusia. Latar belakang, manusia diciptakan Tuhan dan dibekali kemampuan dasar yang amat penting, yaitu kemampuan untuk memimpin dirinya dan orang lain. Dalam kehidupan sosial, terutama dalam berorganisasi, kemampuan memimpin ini hendaknya dilandasi oleh karakter ketuhanan yang berdimensi universal, sehingga mewujud pada kepemimpinan yang amanah, kuat, mengutamakan kemaslahatan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan, adil dan bermartabat. Sedangkan kaitannya dengan emosi, kepemimpinan seperti ini tentu saja adalah kepemimpinan yang mampu mengendalikan dan mengelola emosi. Kepemimpinan dengan kualitas kecerdasan emosi yang dapat mengembangkan integritas anggota organisasi dan mencapai segenap tujuan organisasi. Pengertian perangkat diri. Fungsi-fungsi perangkat diri yang terdiri dari 1. Perangkat diri fisik atau zahir yang meliputi tangan, kaki, kepala, badan, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai wadah atau media bagi perangkat diri yang bersifat non-fisik seperti pikiran, emosi, penglihatan, dan lain sebagainya. Perangkat diri non-fisik atau mental yang terdiri dari kesadaran, pikiran, dan perasaan (emosi). Fungsi kesadaran diri yang pertama, dan orang yang bersangkutan mampu menghadirkan dirinya, mengadakan seleksi terhadap informasi rangsang yang masuk ke dalam dirinya dan dapat memadukan semua informasi yang masuk dalam bentuk reaksi-reaksi psikofisiologisnya. Fungsi kesadaran berlangsung sangat kompleks. Prosesnya melibatkan pusat-pusat fungsional otak. Kesadaran dimaksud adalah suatu rangkaian keadaan di mana orang mampu melakukan reaksi terhadap informasi rangsang yang berasal dari daerah sekitarnya. Fungsi perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan atau peristiwa kejiwaan yang dialami manusia, baik senang atau tidak senang dalam hubungannya dengan luar dirinya. Perasaan lebih erat hubungannya dengan pribadi seseorang dan hubungan pula dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Oleh sebab itu, tanggapan perasaan seseorang terhadap sesuatu tidak sama dengan tanggapan perasaan orang lain terhadap hal yang sama. Gejala perasaan tergantung pada 1. Kondisi jasmani. Misal dalam keadaan sakit, perasaan mudah tersinggung daripada tubuh dalam keadaan sehat dan segar. 2. Pembawaan. Ada orang yang pembawaannya berperasaan halus, sebaliknya ada pula yang cenderung perasaannya kurang peka. Yang ketiga yaitu perasaan seseorang berkembang sejak ia mengalami sesuatu kondisi yang dapat mempengaruhi perasaan, dapat memberikan orang dalam perkembangan perasaan. Yaitu selanjutnya macam-macam perasaan kejiwaan. Pertama, perasaan intelektual. Perasaan ini merupakan jenis perasaan yang timbul atau menyertai perasaan intelektual, yaitu perasaan yang timbul bila orang dapat memecahkan suatu soal atau mendesak hal-hal yang baru sebagai hasil kerja intelektualnya. Yang kedua itu perasaan kesusilaan, yaitu perasaan yang timbul kalau orang mengalami hal-hal yang baik atau yang buruk menurut norma-norma kesusilaan.
Hal-hal yang baik akan menimbulkan perasaan yang positif, dalam hal-hal yang buruk akan menimbulkan perasaan-perasaan yang negatif. Jadi orang mengalami hal-hal yang positif bila berbuat baik dan akan memiliki perasaan negatif bila berbuat buruk. Perasaan kesusilaan disebut juga perasaan etis. Diambil dari bahasa Yunani yaitu enhicha yang artinya ilmu yang mempelajari apa yang dinamakan baik dan buruk. Selanjutnya yaitu perasaan keindahan. Perasaan ini timbul kalau orang mengamati sesuatu yang indah atau yang jelek. Yang indah menimbulkan perasaan positif, yang jelek menimbulkan perasaan negatif. Perasaan ini disebut juga dengan perasaan estetis. Selanjutnya itu perasaan kemasyarakatan. Perasaan yang timbul karena berhubungan dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu perasaan harga diri. Perasaan harga diri adalah merupakan perasaan yang menyertai harga diri seseorang. Perasaan ini dapat positif yang akan timbul bila seseorang mendapatkan penghargaan terhadap dirinya. Perasaan ini dapat meningkat menjadi perasaan harga diri lebih, tetapi perasaan ini juga dapat bersifat negatif bila seseorang mengalami kekecewaan dan dapat menimbulkan harga diri kurang. Perasaan-perasaan ini dikupas oleh Alfred Adler, seorang tokoh dalam psikologi individual dalam bukunya Ilmu Jiwa Dalam. Orang yang mempunyai perasaan harga diri kurang merasa tidak mempunyai perasaan apa-apa, padahal sedemikian rupa sebenarnya tidak demikian. Biasanya perasaan ini timbul karena pendidikan yang salah. Perasaan sinis, cemas dapat dilakukan ke dalam perasaan harga diri kurang. Selanjutnya itu perasaan ketuhanan atau keagamaan. Perasaan ini menyertai kepercayaan kepada Tuhan yang mempunyai sifat-sifat sempurna. Perasaan ini akan membawa seseorang untuk berbuat baik. Perasaan ketuhanan atau merupakan hal tertinggi atau terdalam perbuatan manusia yang luhur terpusat pada perasaan ketuhanan ini. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang fungsi pikiran. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna di antara semua makhluk yang telah Dia ciptakan. Salah satu kesempurnaan yang ada pada diri manusia adalah manusia diberi pikiran agar dapat mengetahui sesuatu. Manusia diharapkan dapat melaksanakan amanahnya dengan baik dan benar, sehingga pada akhirnya manusia dapat meraih kesuksesan dan mempertahankan kesempurnaannya sesuai dengan esensi penciptaan manusia itu sendiri. Dengan pikiran pula, manusia diharapkan untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Bahkan dengan pikiran manusia bisa mengkaji dan meneliti sebab akibat dari setiap peristiwa pada alam semesta ini. Pikiran manusia dibagi menjadi 3. Satu yaitu pikiran sadar adalah menerima informasi yang masuk pertama kali dari kelima panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, perabaan, pendengaran, dan perasa. Selanjutnya menganalisa informasi yang masuk tersebut dan membandingkan informasi tersebut dengan data informasi yang ada di pikiran bawah sadar. Kemudian juga berfungsi sebagai memutuskan kebenaran akan informasi yang masuk. Yang kedua yaitu pikiran bawah sadar adalah kebalikan dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar ini tidak bisa menganalisa informasi yang masuk dalam pikiran bawah sadar sendiri, sehingga jika ada informasi yang langsung masuk di dalam pikiran bawah sadar, secara otomatis informasi tersebut langsung dilakukan oleh pikiran ini. Fungsi dari pikiran bawah sadar ini sangat banyak, di antaranya intuisi atau kepekaan, peka, kepribadian, pribadi, kebiasaan dari kehidupan sehari-hari, imajinasi, kreativitas, memori jangka panjang, serta tingkat spiritual manusia dengan Tuhan berada dalam pikiran ini. Yang ketiga yaitu pikiran tidak sadar adalah pikiran tidak sadar memiliki fungsi mengontrol semua organ tubuh manusia yang digerakkan dari perintah pikiran bawah sadar. Agar mampu dan bisa menjadi pengontrol pikiran yang baik, maka setiap peserta perlu mengetahui beberapa hukum yang bekerja di pikiran sadar. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit cuplikan dari Pautun tentang kecerdasan emosi.
yang dimaksud dengan kecerdasan emosi? Menurut Oxford English Dictionary, kecerdasan emosi adalah setiap kegiatan atau pengolahan pikiran, perasaan, nafsu, keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Secara umum, kecerdasan emosi adalah kemampuan menggabungkan secara sadar perasaan, pikiran, dan tindakan untuk menghasilkan persahabatan dengan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, apa saja golongan atau jenis kecerdasan emosi? Yang pertama adalah amarah. Amarah dapat berupa tindakan beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, terganggu, tersinggung, dan lain-lain. Yang kedua adalah kesedihan. Kesedihan dapat berupa pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri sendiri, kesepian, ditolak, putus asa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah rasa takut. Rasa takut dapat berupa cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan, takut sekali, waspada, tidak senang, ngeri, dan lain-lain. Keempat adalah kenikmatan. Kenikmatan dapat berupa gembira, bahagia, ringan, puas, senang, terhibur, bangga, takjub, rasa pesona, rasa terpenuhi, dan lain-lain. Kelima adalah cinta. Cinta dapat berupa penerimaan persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, dan kasih. Yang keenam yaitu terkejut. Rasa terkejut dapat berupa terkesima, takjub, maupun terpana. Selanjutnya adalah jengkel. Rasa jengkel dapat berupa muak, mual, benci, tidak suka, ataupun dengki. Yang terakhir yaitu rasa malu. Rasa malu dapat berupa rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib, dan hati hancur lebur. Emosi-emosi ini sendiri sebetulnya merupakan suatu yang netral dan dapat dimiliki oleh setiap orang sebagai reaksi atas stimulus yang dihadapinya secara langsung maupun tidak langsung dan hanya ada di dalam benak yang bersangkutan. Selanjutnya, apa Anda tahu apa saja dimensi dari kecerdasan emosi? Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri yaitu kemampuan individu untuk menyadari dan memahami keseluruhan proses yang terjadi di dalam dirinya, perasaannya, pikirannya, dan latar belakang tindakannya. Yang kedua yaitu kemampuan mengelola emosi. Kemampuan individu untuk mengelola dan menyeimbangkan emosi yang ada di dalamnya, baik yang berupa emosi positif maupun emosi negatif. Ketiga, yaitu optimisme. Optimisme yaitu kemampuan individu untuk memotivasi diri ketika berada dalam keadaan putus asa, dapat berpikir positif dan menumbuhkan optimisme dalam hidupnya. Yang keempat adalah empati. Empati yaitu kemampuan individu untuk memahami perasaan, pikiran, dan tindakan orang lain berdasarkan sudut pandang orang tersebut. Yang terakhir adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial yaitu kemampuan individu untuk membangun hubungan secara efektif dengan orang lain, mampu mempertahankan hubungan sosial tersebut, dan mampu menangani konflik-konflik interpersonal secara efektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.